Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang ar-raja, pengharapan. Al-Quran memberikan informasi bahwa orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Hal ini dapat diperhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Takut kalau doanya tidak diterima dan berharap semoga doanya diterima. Mereka takut kepada neraka tapi berharap dengan surga Allah. Mereka takut menjauh dari Allah tapi mereka juga berharap supaya mendekat dengan Allah. Mereka takut ditinggalkan oleh Allah tapi mereka berharap Allah ridha kepadanya. Mereka takut kalau tidak tersambung hubungannya dengan Allah dan mereka berharap semoga hubungannya dengan Allah berlanjut. Itulah orang-orang beriman. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab tasawuf, di situ dikemukakan bahwa ternyata orang-orang yang mendalam spiritualnya ketika berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha lebih dahulu, kemudian berdoa, lalu dia menunggu apa hasilnya. Apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik baginya. Boleh jadi ada orang yang merasa dirinya dirugikan, padahal sesungguhnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita menganggap sesuatu adalah buruk, padahal sesungguhnya di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita mengambil hikmah di dalamnya. Nareko angkamelo yelori fuang Allah taala, berusaha ki lebih dahulu, bekerja keras ki, na inapa ni melo 2 kilo rifuang Allah Ta'ala, berharap kepada Allah. Satu-satunya harapan kita kepada Allah, jangan kita berharap kepada sesama manusia, karena kalau kita berharap kepada sesama manusia akan akhirnya kecewa. Kita akan kecewa kalau berharap kepada sesama manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, maka itulah yang terbaik bagi kita. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam kehidupan ini banyak masalah yang kita hadapi. Seringkali kita berputus asa. Boleh jadi ada orang yang selama ini melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, menyesali perbuatannya, tapi dia tidak tahu mau kemana. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku
ia melampaui batas atas dirinya. Melampaui batas. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Di dalam tafsir dikemukakan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba ketika hamba itu bertobat kepadanya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata salah satu orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika manusia itu melakukan kesalahan, maka Allah mengampuni selama kesalahan itu bukan perbuatan musyrik, bukan mempersekutukan Allah. Sedangkan naja ini ibu-ibu metoki ifa dua aku bapak apalagi Allah tidak akan senang ketika ada yang mempersekutukan dan Allah tidak memberikan maaf orang yang mempersekutukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, Allah mengampuni dosa yang kecil. Mabiasa tu ya riji rupatawe manini muki ya sengaleta na iya kia pegauki dosa, baik dosa bicu maupun dosa batoa. Nareko lesuki lori fong Allah Ta'ala melo dampak ki lori fong Allah Ta'ala, insya Allah na dampak fong Allah Ta'ala na sabair fong Allah Ta'ala, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maraja dampak fong Allah Ta'ala, maraja akamase. Ayat ini memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa janganlah berputus asa. Kita harus berusaha, bekerja keras. Kita lakukan yang terbaik, kemudian berdoa, apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi diri kita. Sekali lagi, nareko angka masalata, kembalilah kepada Allah. Jangan berharap kepada sesama manusia. Karena kalau kita berharap kepada sesama manusia, maka boleh jadi suatu saat kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah, maka insya Allah kita tidak pernah kecewa. Eloki rufong Allah Ta'ala. Mega tu asan na fong Allah Ta'ala wading ifake melo doang. Misalnya meloki melo dale. Ibaca ya rasak, wahai yang maha pemberi rizki. Meloki melo fadis sengang, tabaca ya alim, wahai yang maha mengetahui. Apa saja yang kita minta, sebaiknya kita menggunakan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin menutup ceramah saya dengan mengemukakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, meloki seruntu fuang Allah Ta'ala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan Allah sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Insya Allah kalau kita amalkan ini, maka kita akan sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.